Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya terkait dengan masalah niat ya, yang di itu yang di hati ya. Terkait dengan niat ini Rasulullah pernah bersabda ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha ya katabahallahu indahu hasanatan kamilah ya. Jadi barang siapa yang punya niat melakukan kebaikan, kata Rasulullah ya, kemudian karena ada halangan gak jadi itu ya, falam ya'malha katanya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jadi meskipun tiba-tiba ada halangan, dia tidak mengerjakan niat kebaikan itu akan dicatat itu satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah itu ya. Kemudian fa in hamma biha ya, fa amaliha katabahullahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'afin ila ad'afi di'afin gitu. Tapi kalau niat yang baik tadi, kita melakukan kebaikan gitu, kemudian kita mengerjakannya gitu ya, maka akan ditulis oleh Allah apa? 10 kebaikan. Coba 10 kebaikan kalau dikerjakan. Bahkan bisa sampai berapa? Sab'imi'atin di'afin gitu. Sampai apa? 700 kali gitu. Dan bisa lebih dari itu gitu. Ya. Kemudian lanjutannya hadis ini, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nah, kalau kita punya niat gitu ya, melakukan keburukan, kejelekan lah, jahat lah gitu ya, kemudian tiba-tiba kita nggak jadi gitu, falam ya'malha gitu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, akan dicatat suatu kebaikan. Jadi menghindari keburukan itu dicatat itu satu kebaikan ya. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidah gitu. Tapi kalau tadi niat jelek kemudian apa? Dilakukan niat kejelekan tadi gitu, dicatat oleh Allah. Dan dicatatnya itu hanya satu kejelekan saja itu. Ya begitu sangat rahim dan rahmannya Allah ya, makasih dan penyayang. Kalau kejelekan itu hanya dicatat apa? Satu kejelekan saja. Tapi kalau kebaikan, niat yang baik kemudian dikerjakan, itu akan dibalas berapa? 10 minimal gitu, 10 ya. Bisa juga sampai 700 kali. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Sebagaimana yang tadi Papa baca dalam rakaat pertama itu, ayat Al-Baqarah ayat berapa? 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi barang siapa yang menginfakkan untuk jalan Allah fi sabilillah, maka ya pemisalan yang menginfakkan itu seperti apa? Ditumbuhkan satu biji, dan satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan tiap tangkai tumbuh apa? 100 biji lagi. Jadi ini 700 kali itu kalau kita menginfakkan katakanlah 1 juta gitu ya, itu akan dibalas apa? Minimal 700, bahkan bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah itu sangat luas, bisa lebih dari itu. Dan sabilillah ini kan merupakan apa? Kegiatan untuk menolong agama Allah ya. Fisabilillah, yaitu mengerjakan yang sungguh-sungguh, jihad ya. Bisa dengan jiwa ya, bisa dengan apa? Lisan, bisa juga dengan apa? Tangan, apapun untuk jalan Allah, bukan hanya sekedar jihad fisabilillah, perang saja gitu ya, bukan begitu saja, tapi dengan jiwa, harta, kemudian lisan gitu.
Ya. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan, dan sabilillah itu merupakan salah satu daripada 8 penerima apa? Zakat gitu ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi sedekah itu ya, untuk apa? Orang yang fakir, orang yang miskin, 8 coba sebutkan orang miskin. Kemudian orang yang apa? Yang pengurus zakat itu, amilin alaiha. Kemudian apa? Mu'alaf ya, yang baru masuk Islam ya, yang hatinya ini harus ini mu'alafati fi qulubi. Kemudian mu'alaf terus apa lagi? Tadi sebut apa? Fi riqab ya, budak ya, memerdekakan budak. Terus apa lagi? Wal gharimin, orang yang berhutang. Kemudian apa? Wa fi sabilillah. Kemudian wabni sabil. Jadi kalau bisa terkait ke sana lagi gitu kan. Jadi mungkin zaman sekarang ini kan, kadang-kadang ini ya, kita apa yang bisa kita tolong orang yang fakir, orang yang miskin, mungkin seperti apa tadi Firiko hamba cahaya itu memang nggak ada sekarang yang namanya hamba saya, tapi mungkin barangkali bisa kita bantu siapa, bibi atau keluarga itu telah terdampak itu kan, bayangan nggak ada kerjaan itu keluarganya itu, nah kita bantu itu, ya. Dan itu bisa juga yang namanya fisabilillah, bisa juga lisan kayak dakwah itu ya. Itu juga termasuk fisabilillah itu. Jadi bisa Mas Yoga ngebantu ini gitu kan, mau itu juga fisabilillah, insya Allah Mas Yoga membantu ini menyebarkan dakwah. Tapi bukan hanya lisan saja tentu saja ya. Kalau misalkan ada dakwah untuk Al-Quran perlu di sana gitu kan, seperti untuk dakwah di luar Jawa apa, kita sumbangkan, itu fisabilillah gitu. Dan itu akan dibalas apa kalau kita lakukan? Bisa 700 kali itu, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Ya, jadi benar-benar kita usahakan punya niat selalu yang baik gitu ya. Tapi kalau niat jelek ya, di situ kan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau kita punya niat jelek, misalkan ada yang mau, misalkan karena kesal sama mama, udah mau pergi aja nih, udah kondisi gini aja, bisa kan. Tiba-tiba ketika mau pergi, ada sadar nih, wah jelek nih, atau nggak jadi ngelakukannya, janganlah, kasihanlah gitu, minta maaf lah sama mama gitu. Nah itu akan kita catat sebagai apa? Satu kebaikan itu, bayangkan gitu. Ya, bayangkan itu satu kebaikan. Ya udah begitu sangat penyayang dan ini pengasihnya Allah itu gitu ya. Niat jelek pun kalau misalkan tidak jadi nih gitu. Jadi kita harus apa? Benar-benar melakukan apa? Niat itu selalu apa? Di dalam hati itu selalu kebaikan. Kalau kebaikan itu ya, niat saja udah dicatat satu kebaikan gitu. Dicatat, apalagi kalau dikerjakan itu, ya Allah, ya Rabbi itu. Ya, makanya kita niatkan hati kita selalu apa? Bersih, sambungan dari kemarin ini sebenarnya seperti itu. Jadi begitu, tapi jangan begini. Saya mau niat ngasih orang miskin, niat ngasih orang fakir gitu, niat orang ini gitu, tapi nggak pernah dikerjakan gitu kan, nggak ngajak ke yang baik gitu. Nah itu nanti dibahas nanti aja lah gitu ya, besok deh, karena udah ini ada yang dikerjakan ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu membersihkan hati kita, sehingga selalu punya niat yang apa? Baik ya, karena niat baik ini akan dicatat dengan satu kebaikan sempurna, hasanatan kamilah gitu. Apalagi kalau dikerjakan itu bisa 10 kebaikan sampai 700 bahkan bisa lebih gitu ya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.